materi ketiga. Saya Sita sebagai notulen. Dipersilahkan untuk pemateri ke-1 untuk menjelaskan materi tersebut. A. Pengertian gangguan kelainan pada sistem peredaran darah. Gangguan atau kelainan pada sistem peredaran darah dapat terjadi kemampuan. Banyak faktor yang menyebabkan sistem peredaran darah terganggu, seperti faktor keturunan ataupun kerusakan yang disebabkan oleh bakteri. Gangguan yang terjadi tersebut akan berdampak atau mengaruhi sistem kekebalan dan berbagai penyakit. Penyakit sistem peredaran darah ada beberapa gangguan dan penyakit yang bisa menyerang sistem peredaran darah tubuh manusia, yakni hipertensi. Hipertensi adalah tekanan darah tinggi akibat arteriosklerosis. Dilansir Encyclopedia Britannica 2015. Hipertensi terjadi ketika pembuluh darah tubuh lebih kecil menyempit. Itu menyebabkan darah memberikan tekanan berlebihan pada titik pembuluh darah dan memaksa jantung bekerja lebih keras untuk mempertahankan tekanan. Meski jantung dan pembuluh darah dapat mentolerir meningkatkan tekanan darah selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun, tapi peningkatan jantung tetap dapat membesar, bahkan bisa sampai melemah pada titik kegagalan. Cedera pembuluh darah di ginjal, otak, dan mata juga dapat terjadi. Baca juga anemia, gejala, penyebab, dan cara mengatasi tekanan darah sebenarnya adalah ukuran dari dua tekanan, yaitu tekanan sistolik adalah kekuatan yang diberikan darah pada dinding arteri ketika jantung berkontraksi untuk memompa darah ke organ jaringan perifer. Tekanan distolik adalah tekanan residu yang diberikan pada arteri saat jantung relaks di antara detak jantung. Diagnosa hipertensi dibuat dari ketika tekanan darah mencapai atau melebihi 140/90 mm merkuri. Anemia, lihat foto ilustrasi anemia yang di Shutterstock. Anemia adalah rendahnya kadar hemoglobin dalam darah atau berkurangnya jumlah eritrosit dalam darah. Gejala anemia yang paling nyata adalah putihnya kulit, selaput lendir, dan lapisan kuku. Gejala kurang oksigen jaringan meliputi suara-suara yang berdenyut di telinga, pusing, pingsan, dan sesak napas. Baca juga, kenapa orang gemuk rentan mengalami varies. Tindakan kompensasi jantung dapat menyebabkan pembesaran dan denyut nadi dalam minggu depan. Anemia terjadi ketika penghancuran sel darah merah melebihi produksi. Produksi darah merah berkurang atau kehilangan darah akut, peningkatan kerusakan sel darah merah dan disebabkan oleh defek sel herediter. Variesis adalah pelebaran pembuluh darah dari betis. Varieses terjadi di sejumlah daerah seperti kaki. Kerongkongan variesis di kaki sejauh ini merupakan lokasi yang paling umum. Itu hasil yang kerusakan katup di vena. Katup-katup ini biasanya mencegah darah dan membalikan aliran setelah penggerakan otot-otot kaki telah memaksa darah naik dan dari vena superficialis ke vena dalam. Ketup vena yang berfungsi mengangkut darah ke jantung tidak menutup dengan benar. Gejala berat biasanya otot-otot kaki kram saat berdiri, kaki menutup dengan benar. Gejala berat biasanya otot-otot kaki saat berdiri akan membengkak, pada akhirnya kulit merendang dan lembab.
penanganan penyakit peredaran darah. Sistem peredaran darah penting untuk kesehatan seluruh tubuh. Hanya saja, sistem peredaran darah mungkin bukan sesuatu yang terlalu sering dipermasalahkan. Namun, ada banyak orang yang mengalami masalah sistem peredaran darah kronis. Faktanya, sekitar 5 liter darah dipompa melalui pembuluh darah setiap menit oleh jantung. Saat darah bersirkulasi ke seluruh tubuh, ia mengirimkan oksigen dan nutrisi ke sel-sel tubuh dan membantu membuang produk limbah berlebih di sistem. Cara memperlancar sistem peredaran darah. Jika sistem peredaran darah tidak berjalan lancar, mungkin ada beberapa masalah serius pada tubuh. Tubuh menemukan hal-hal yang dapat memperlancar sistem peredaran darah. Bagaimana caranya? 1. Olahraga. 2. Melakukan pijatan. Yang 3. Minum banyak air. Yang 4. Minum teh hijau. Yang 5. Mengelola stres. Yang 6. Angkat kaki. Yang ke-7. Melakukan peregangan. B. Saran. Jadi kita sebagai manusia harus rutin untuk berolahraga, melakukan pijatan, minum banyak air, minum teh hijau, dan kelola stres. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Apa ada yang pertanyaan di kelompok lain? Ada. Apa saja upaya penanganan penyakit peredaran darah? Pertanyaan kami jawab. 1. Olahraga. 2. Melakukan pijatan. 3. Minum banyak air. 4. Minum banyak teh hijau. 5. Kelola stres. 6. Angkat kaki. 7. Lakukan peregangan. Cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.